Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang pengawasan. Baik, yang pertama ialah tentang konsep dasar pengawasan, yang mana di dalamnya yang pertama terdapat pengertian pengawasan. Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu seperti monitoring, controlling, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling atau pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan dan penelusuran terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan ini merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila dalam prosesnya terjadi penyimpangan atau hambatan atau penyelewengan, segera dilakukan tindakan koreksi untuk memperoleh hasil yang lebih efektif. Pengawasan dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen, tetapi pada setiap tingkat proses manajemen. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian yang kedua, istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Monitoring atau evaluasi atau bisa disebut dengan MONEV merupakan aktivitas pengawas yang pada keduanya dimiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program. Namun dalam prakteknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terdapat lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum, dan perjalanan kegiatan tersebut apakah ada hambatan dan bagaimana solusi menangani hambatan tersebut. Sedangkan evaluasi penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang ketiga, proses pengawasan. Proses dasar pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Kemudian yang keempat, tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Kemudian yang selanjutnya ialah manfaat pengawasan. Pengawasan diharapkan menjadi alat atau sarana yang berguna untuk menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran atau penyimpangan-penyimpangan ataupun pemborosan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang terjadi pada suatu organisasi. Dan yang selanjutnya ialah jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan ini ada 4. Yang pertama, pengawasan melekat,
yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan atau power, dilakukan secara terus-menerus, secara preventif agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara efektif dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang kedua, pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami substansi kerja yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang dikuasai. Kemudian yang ketiga, pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam pemerintahan. Kemudian yang keempat ialah pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau DPRD sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah. Pengawasan jenis ini disebut juga sebagai pengawasan politik yang dilakukan pihak legislatif kepada pemerintah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.